Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita masih dikaruniai hidup, bisa hadir di majelis ini setelah hampir setengah tahun lebih ya. Setengah tahun lebih kita gara-gara corona. Hampir setahun. Mulai Maret ini pengajian pertama, mudah-mudahan ini bukan jadi klaster baru, bukan. Ya, tapi ini jadi, ya mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini dari tengah-tengah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan memang agak ada perubahan setelah corona ini. Ada apa ini? Live streaming di mana-mana kajian. Sebelumnya tidak ada. Ini salah satu hikmah di balik musibah. Dengan adanya wabah, kita semakin maju di dalam teknologi menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi semua panitia, termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Kalau kita sederhanakan, hidup ini sebetulnya tujuannya cuma satu saja. Yang kita inginkan dalam hidup ini cuma satu. Apa kira-kira? Orang banyak ingin kekayaan, ingin jabatan, ingin menjadi gubernur, ingin menjadi wali kota. Sebetulnya kalau disederhanakan cuma ingin satu saja, yakni apa? Keselamatan dan kebahagiaan. Ya, ingin selamat, ingin bahagia, dunia dan akhirat. Betul nggak? Ada orang kaya raya tapi nggak senang, nggak bahagia. Kaya raya akhirnya mati bunuh diri banyak. Tapi kalau ingin dijadikan Allah sebagai selamat, tentunya dia akan selamat. Dan kebanyakan manusia itu senantiasa mengaitkan yang namanya kebahagiaan, keselamatan itu dengan diraihnya kenikmatan. Jadi kayak apa? Hidup nang nyaman itu katanya kalau banyak kenikmatan diperoleh. Ya. Hendak makan nyaman, hendak guring nyaman, ya, berumah tangga, pokoknya banyak kenikmatan itu jadi tolok ukur kebahagiaan seseorang. Di dalam kitab Raudhatul Muhibbin, kenikmatan itu ada 3. Yang pertama itu adalah lazzatul jusmaniyah, kenikmatan jasmani. Ya, orang banyak mengejar itu. Apa misalnya? Ya berburu, kayak kadang sekedar makan kuliner saja itu bisa kemana-mana. Oh, di sana ada warung hanyar nyaman jar, jauh banar didatanginya aja. Padahal setelah makan habis ya sudah, sampai rumah terasa lah nyamannya. Kedada lagi nyamannya sampai rumah, sampai tenggorokan gitu sudah hilang nyamannya itu. Ya. Jauh-jauh dia datang untuk mencari kenikmatan makanan. Ya. Ada yang kedua itu lazatun khayaliyah, wahmiyah, kenikmatan yang sifatnya semu, waham. Contohnya apa? Kenikmatan berupa dapat jabatan, rasa senang benar diangkat nih jadi wali kota atau jadi gubernur atau jadi presiden. Waktu diangkatnya nyaman, terasa nikmat,
ya, gembira. Tetapi apakah itu berlangsung lama? Belum tentu. Bisa jadi ya, setelah diangkat itu justru itulah awal dari kehidupan dia kehilangan kebahagiaan. Yang kata seorang pejabat, wes mumet ruwet. Karena apa? Susah mengatur orang banyak, itu susah. Ada lagi yang begitu terobsesi ingin berbini dua. Ada kayak gitu, adalah. Ada kawan itu digambut pengusaha, ada ustadz yang mengompori, ini sudah duitnya banyak, kenapa bininya satu? Akhirnya inya berbini dua. Dirasanya nyaman. Setelah berbini dua dia hanya tahu bahwasanya ternyata, saya belum pernah mengalami juga. Ya, ternyata kata dia setelah itu hubungan dengan mertua pertama itu agak renggang, dengan mertua kedua juga tidak begitu rekat lagi. Dan yang disalahkan tuan guru yang menyuruh tadi, ya. Padahal tuan guru cuma memberikan saran, dia sendiri yang memilih. Jadi apa yang dikira itu akan memberikan kebahagiaan lebih, tapi justru kadang Allah jadikan itu awal dari kekurangan dalam hidup itu. Walaupun katanya kalau istri itu separuh jiwa, makanya Anang ketika ditinggal Krisdayanti dia nyanyi separuh jiwaku telah pergi. Nah, separuh jiwa itu supaya utuh jiwanya harus dua istrinya. Separuh dengan separuh jadi utuh satu. Jadi belum tentu kebahagiaan belum tentu diperoleh dengan kenikmatan seperti itu. Nah, yang menjamin kebahagiaan itu adalah kenikmatan jenis ketiga, yakni apa? Ladzatun aqliyah ruhaniyah. Ya, kata Ibnu Qayyim dalam Raudhatul Muhibbin. Kenikmatan yang sifatnya ruhiyah. Ya, ruhiyah, kenikmatan ruhiyah. Ini pula yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Nizamul Islam. Kata beliau, kanatis sa'adah adalah kebahagiaan itu. Laisat isba'al jasad, bukan diperoleh dengan memenuhi kebutuhan individu, kebutuhan jasmani. Jadi yang namanya bahagia itu tidak diperoleh dengan sekedar terpenuhinya kebutuhan fisik semata, tidak. Wa i'ta'ahu muta'ahu, dan dengan memberikan banyak kesenangan fisik. Bahagia itu tidak di situ yang hakiki, kata beliau. Bal hiya irda'ullahi subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebahagiaan itu diperoleh dengan meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci bahagia itu kalau Allah ridho. Kalau Allah ridho itu kondisi seperti apapun, insya Allah dia akan merasa adanya tumakninah, ketenangan, lapang dadanya. Baik dia bebas maupun dia terpenjara, baik dia kaya maupun miskin, sama saja. Pernah saya ceritakan rasanya di masjid ini tentang seorang tabi'in, ya, yang lebih memilih di penjara gara-gara apa? Gara-gara beliau jualan minyak, mengambil minyak belum bayar, biasa begitu, inden kan. Kemudian ternyata di dalam minyak itu ada bangkainya, dia buang. Dan karena itu rugi, dan karena rugi nggak bisa mengembalikan, dia di penjara. Namanya Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, muridnya Anas bin Malik, sahabat Nabi. Dia lebih rela di penjara, tahu saja itu, tahu bahwasanya konsekuensi dia membuang minyak itu adalah ruginya bisnis dia. Tahu konsekuensi itu. Tahu bahwasanya ketika dia tidak bisa membayar, ada kemungkinan memang dia ditahan.
Itu bisa dibaca di dalam kitab Suwarun min Hayatit Tabi'in. Ya, potret kehidupan para tabi'in. Cerita lengkapnya itu. Sampai ketika di penjara dia oleh sipir tahu kasusnya, bahwasanya syekh ini, orang tua ini masuk penjara gara-gara sifat wara', sifat kehati-hatian dia. Tidak mau menyebarkan minyak yang ada kena najis. Karena minyaknya itu banyak, di dalam satu black itu ada bangkainya. Yang dibuang bukan hanya yang bangkainya ada di situ. Dia tidak kembalikan, padahal sebetulnya dengan mengembalikan itu secara hukum fikih boleh saja. Karena di dalam jual beli ada khiyar aib, ya. Khiyar atau hak pilih ketika barang itu ada cacatnya boleh dibulikakan. Boleh. Tapi beliau berpikir kalau saya bulikakan nanti dijual lagi, masyarakat teminum terpakai minyak yang najis. Akhirnya dia buang. Setelah itu terpikir lagi, sebelah ini bisa jadi sumbernya sama, dibuang lagi, semuanya dibuang. Jadi dia memilih rugi daripada membuat masyarakat itu terkena makan yang haram. Bandingkan dengan kadang orang sekarang bikin bakso saja bisa dicampuri macam-macam. Ya. Padahal keuntungannya berapa juga. Di dalam penjara dia oleh sipir dikatakan, wahai syekh, kalau engkau siang kesinilah, kalau engkau malam pulang sajalah. Jadi si sipirnya ini baikan juga, ya, bukan seperti sipir sini mungkin lah. Kalau sini bisa bayar bisa keluar, kayak kasus Gayus. Ini sipirnya baikan, melihat ini orang tua soleh. Kalau engkau malam pulanglah, kasihan. Kalau siang kembalilah. Kata Muhammad bin Sirin, nggak mau aku. Kenapa nggak mau? Demi Allah, aku tidak ingin membantu engkau berbuat khianat. Kenapa khianat? Engkau itu ditugasi suruh jaga, kenapa dilepas? Sampai ketika Anas bin Malik wafat, ya, guru beliau wafat ini, Anas bin Malik berwasiat agar dia yang mengurus jenazahnya adalah Muhammad bin Sirin. Tapi Muhammad bin Sirin nggak mau karena di dalam penjara nggak bisa keluar. Kepala penjara mengatakan, sudah engkau kuizinkan keluar. Kata Muhammad bin Sirin, aku nggak mau karena yang menahanku ini bukan engkau tapi yang pemilik minyak itu. Akhirnya diizinkan. Dan beliau ini keluar dari penjara sekedar mengurus jenazahnya Anas bin Malik. Setelah itu bulik lagi ke penjara. Kada bulik lagi ke bini kada. Ya, kalau kita bisa jadi kemana-mana dulu. Ya, mumpung diberi izin oleh si pemilik minyak, ya, bisa pulang dulu. Ya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kita melihat mungkin itu susah lah hidupnya Muhammad bin Sirin, susah. Tetapi Allah berikan justru disitulah letak mungkin Allah beri kebahagiaan, ketenangan. Yakni kata Syekh Taqi tadi, ya, bahagia itu ada pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Terus bagaimana agar Allah itu ridha? Kunci pertama itu adalah kita, ya, kunci pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun hidup seseorang di dunia, ya, senikmat apapun selama hidupnya itu, kalau mati tidak membawa iman, itu pacangan di akhirat sangat-sangat menderita. Walaupun di dunia ini paling nyaman hidup. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bertanya ketika hari kiamat itu terhadap orang-orang durhaka. Kata Allah, kam labistum, berapa lama engkau ini tinggal di dunia? Mereka katakan labisna yauman au ba'da yaum. Kami ini tinggal di dunia sehari atau setengah hari saja. Di dalam tafsir Jalalain kenapa begitu? Jawabnya karena mereka itu ragu-ragu apakah dulu di dunia ini sehari atau setengah hari. Jadi seusia hidup di dunia taruhlah 100 tahun, ya, hidup kita nanti terasa di akhirat seperti
setengah hari saja. Ketika apa? Di dalam tafsir itu dikatakan ketika nanti di akhirat itu menghadapi azab yang sangat besar. Coba bandingkan hidup setengah hari saja, nikmatnya setengah hari saja, kemudian ditebus dengan penderitaan selama-lamanya. Ini kalau hidup tanpa iman. Ya. Jadi ini penting sekali. Nggak akan terasa lagi nikmat di dunia ini. Kalau ingin ngecek itu sebetulnya nggak usah harus masuk neraka. Sekarang saja dicek bisa. Coba aja berbuat maksiat nang nyaman. Paling nyaman apa maksiat itu? Jangan dicoba tapi ya, ini sekedar dipikirkan. Nanti saya suruh nyoba aja, nanti coba betulan. Dipikirkan aja, paling nyaman itu berbuat maksiat di dunia itu apa? Kenikmatan entah itu makanan, mabuk misalnya. Enggak tahu mabuk itu nyaman atau kada, sepertinya kada nyaman, Bang. Ya, orang mabuk itu. Atau mungkin berzina, ya. Taruhlah berapa lama paling lama itu. Setelah itu enggak usah neraka. Ya. Nyalakan aja kompor gas. Anda enggak usah semuaan awak, tangan aja gini, tangan aja Anda di situ. Tahan berapa lama? Masih terasakah nyaman yang diolah waktu bermaksiat tadi? Hilang begitu saja, enggak terasa. Apalagi kalau kita bandingkan di akhirat kelak. Jadi keimanan ini yang patut menjadi perhatian utama. Apa iman itu? Di dalam kitab Syekh Mahmud Saltut Al-Islam Aqidah wa Syariah, beliau katakan akidah atau iman. Jadi iman itu di dalam bahasa Al-Qur'an, kalau di dalam istilah Usuluddin itu disebut dengan akidah. Hiya al-janibun nadhari. Akidah itu adalah sisi pandang keyakinan. Alladzi yataqallabul iman bihi awalan. Yang itu menuntut untuk diyakini pertama kali. Jadi pertama kali di dalam Islam itu diyakini dulu, iman dulu. Bukannya sholat dulu, bukan zakat dulu, bukan. Kayak Ahok dulu mau ikut berkurban, ya, nggak masuk Islam, nyetor sapi ini untuk kurban, kenapa itu nggak sah? Orang kafir bayar zakat nggak sah juga. Jadi yang wajib untuk diyakini pertama kali. Wa qabla kulli syai', dan sebelum segala sesuatu. Jadi itu iman sebelum segala sesuatu. Imanan la yuraqiqu ilaihi syak. Dengan keyakinan yang tidak boleh lagi ada keraguan di dalamnya. Ragu. Nah sekarang ini banyak yang kadang membuat ragu dalam kehidupan beragama kita ini. Apalagi kalau era informasi ini kita suka buka-buka situs-situs yang bikin kadang pemahaman seseorang itu bisa kacau kalau tidak punya pemahaman pengetahuan dasar yang kuat, yang mengolok-olok Islam, mengolok-olok Nabi, ya. Entah itu situs-situs di Syiah misalnya juga banyak mengolok-olok para sahabat. Nanti kita bisa berpikir yang enggak. Ya. Itu hoax dalam bidang religi, ya, bahaya itu, bahaya dibanding sekedar hoax politik, hoax beragama, ya, cerita-cerita palsu di dalam kehidupan Islam itu lebih berbahaya ketika menyangkut ke akidah kita ini. Kalau hoax di dunia paling ujungnya di penjara orang. Kalau hoax di dalam agama, ya, kita masukkan dalam keyakinan kita sesuatu yang bertentangan dengan Islam, ujungnya kita dipenjara Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan itu tidak terperikan. Taruhlah kalau masih selamat, ada sebutir iman di dalam diri, insya Allah selamat saja, insya Allah. Tetapi di neraka itu jangankan lama, ya, sebentar saja kan nggak sanggup kita. Di dunia saja dibakar setumat saja gini, kada hakun kita.
Sampean saya bakarlah berapa 5 menit gitu. Maulah 5 menit kita dibakar. Kada sampai mati kada. Apalagi di akhirat kelak. Ya. Jadi akidah iman ini wajib diletakkan, diyakini pertama kali sebelum segala sesuatu, tidak boleh ada keraguan sedikit pun, wala tu'atsiru fihi syubhah. Tidak boleh dipengaruhi oleh kesamaran. Nah, apa perkara yang wajib diimani? Yang paling mendasar itu adalah rukun iman. Rukun iman, tapi bukan hanya rukun iman itu. Rukun iman itu kan al-afkar al-asasiyah. Pemikiran mendasar dalam akidah Islam itu rukun iman. Tetapi iman itu bisa hilang dalam perkara-perkara banyak yang lainnya. Bisa dibaca misalnya di kitab Sulamut Taufiq. Ya, bagaimana orang itu bisa murtad itu bisa karena i'tiqad, bisa karena amal. Ya. Satu yang perkara yang wajib tidak ada pertentangan, dalilnya qat'i, penunjukan maknanya qat'i diingkari, itu murtad juga. Misalnya apa? Salat yang paling nyaman nih. Salat 5 waktu, ada yang berpandangan tidak wajib. Maka ini hilang imannya, murtad. Enggak ada perbedaan ulama dalam hal itu. Perzinaan misalnya haram, kemudian dia katakan halal, bisa murtad itu. Liwat, LGBT, homoseksual, yang nyata-nyata para ulama mengharamkannya, kemudian dikatakan itu tidak ada dalil dalam Al-Quran yang mengharamkan. Para ulama selama 1000 tahun telah keliru menafsiri. Ada itu orang-orang begitu sekarang ini. Itu bisa murtad, ya, murtad. Kita perlu tegas dalam hal ini. Tidak usah dengan alasan toleransi kemudian menyatakan oh itu nggak apa-apa, itu hak asasi, oh itu fitrahnya Allah telah bikin begitu. Nah, sekali lagi itu masalah iman, walaupun bukan rukun iman, bukan. Ya, celaka kita kalau sampai berpikiran begitu. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin pertama iman, yakni keyakinan. Yang kedua, iman ini tidak cukup dengan keyakinan semata. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, beliau katakan laisal iman bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan sekedar dengan tamanni, berangan-angan, wat tahalli, dengan sekedar menghiasi diri dengan perbuatan baik, enggak cukup. Ya. Tetapi kata beliau walakinnahu bima wuqira fis sudur. Tetapi iman itu adalah dengan apa yang diagungkan di dalam hati. Wasaddaqathul a'mal, dan amal perbuatan itu membenarkannya. Jadi posisi iman itu yang pertama teorinya ya harus diyakini betul dalam hati. Yang kedua bukan hanya teori tapi harus ada rasa. Rasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, di dalam benak kita. Rasa mengagungkan Allah taala. Kalau sekedar percaya, yakin betul, iblis itu paling yakin. Iblis itu paling yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdialog dengan Allah taala. Siapa di antara kita yang bisa selevel iblis di dalam masalah yakin betul Allah itu ada? Yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, iblis itu paling mengesahkan Allah taala. Dalam artian dia tidak menyembah yang lain. Kan iblis tidak ada nyembah yang lain. Bahkan dia mau menggoda manusia saja dia katakan fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ngomongnya ke siapa? Minta kepada Allah taala. Beri aku tempo sampai hari dibangkitkan. Jadi ibarat doa ini tanpa hijab langsung kepada Allah taala. Kalau sekedar unsur begitu keyakinan dalam teoritis, tidak ada ta'zim, tidak ada pengagungan di dalam diri, ya, masih belum cukup begitu. Oleh sebab itu maka kadang
Orang-orang non-muslim pun pinter dia ketika menjelaskan konsep Islam. Mau lebih pinter dari kita mungkin. Konsep-konsep teologi dalam Islam itu. Tetapi yang tidak ada itu adalah mawuqira fis sudur, pengagungan dalam hati ini. Oleh sebab itu iman itu nanti ada konsekuensinya, konsekuensi logis. Apa diantaranya itu adalah adanya mengesahkan Allah, tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Jadi tidak menduakan Allah Ta'ala. Ketika yakin betul Allah yang memberi rizki, konsekuensi dalam hati itu kan hendaknya bersandarnya kepada Allah. Tidak dia kemudian mencari tuyul mbak yul untuk mencari kekayaan, mencari sesuatu kepada selain Allah sebagai sandaran rizki dia. Ini masalah keyakinan dan masalah hati. Kemudian tawakal kepada Allah Ta'ala. Kata Allah, Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan timur dan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia. Fattakhidhu wakila, jadikan dia sebagai wakil, sebagai sandaran. Kata Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan ayat ini di dalam kitab At-Tauhid wa At-Tawakkul, beliau katakan konsekuensi dari iman, dari tauhid itu adalah bersandar diri kepada Allah Ta'ala. Bersandar diri artinya nggak terlalu mikir susah dalam urusan yang Allah atur. Contoh paling sederhana, sampean misalnya naik pesawat, pernahlah naik pesawat. Naik pesawat, pian kenal lah dengan pilotnya. Kadang kenal kau. Pramugarinya kadang kenal juga mungkin. Ketika sampean naik itu adalah dalam hati ini rasa khawatir. Wah, kayak apa ini cara pilot ini, bisa nggak dia nyetir? Nggak ada. Kita bisa tenang aja di pesawat itu, teguring bahkan, padahal kita nggak kenal siapa pilotnya. Kita bisa naik kapal, nggak kenal nahkodanya, tetapi kita bisa di dalam kapal itu tenang saja. Sementara kita mengaku yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang mengatur kehidupan, Dia yang memberikan rezeki kepada binatang melata sekalipun di bumi. Tapi kenapa kadang kita nggak tenang untuk urusan-urusan yang sudah diatur oleh Allah Ta'ala? Ini kan berarti problem bahwasanya kita ini beriman tapi belum pada level tawakalnya kepada Allah. Tawakal itu bukan meninggalkan usaha, bukan, tetapi kita kondisi hati ini loh. Iman itu arahnya ke situ. Bagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri, mawuqira fis sudur, yang ada dalam hati itu. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini konsekuensi iman begitu. Makanya dengan iman kalau sampai ke situ, insya Allah hidup itu akan bahagia. Kalau belum bahagia berarti levelnya belum ke sana. Bersandar ini artinya apa? Kalau kepada Allah, taati aturan Allah Ta'ala. Taati aturan Allah Ta'ala. Hati bersandar kepada Allah, aturan Allah dilaksanakan. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minun, demi Tuhan engkau, la yu'minun, mereka itu pada hakikatnya tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, hingga mereka itu menjadikan engkau hakim wahai Muhammad, fima syajara bainahum, dalam perkara apapun yang terjadi di antara mereka. Jadi ada masalah apapun, hukumnya itu keputusannya kepada Allah Ta'ala. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak dapati dalam diri mereka ada haraj, ada rasa berat
mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka itu menerima dengan sepenuhnya. Jadi bicara iman itu bisa diukur tadi, yang pertama dengan sandaran hati tadi, apakah kita ini masih sering gelisah untuk urusan yang Allah sudah atur, padahal tadi kita duduk di pesawat aja nggak gelisah-gelisah amat ya. Padahal kita nggak kenal pilot. Yang kedua adalah iman itu kaitannya dengan ketaatan. Ketaatan itu muncul karena tadi kita sudah berserah pada Allah Ta'ala. Kalau sudah berserah kepada Allah Ta'ala, mengaku bertawakal kepada Allah, ya terserah Allah. Allah mengatur begini ikuti, Allah larang itu tinggalkan. Itu kan konsekuensi dari tawakal pada Allah. Kita datang ke dosen, ulun terserah pian aja diberi nilai berapa. Terus dosennya kasih 6 aja lah, jangan dosen aja. Ngaku berserah tapi dikasih jangan, jar. Itu tidak berserah diri. Makanya di sini sumala yajidu harajan, dia hukumnya ngambil hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak ada haraj. Ya pasrah, senang dia dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang datang kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, mengeluh banyak masalahnya. Banyak masalah kehidupan dunia dia ngeluh. Imam Sufyan Ats-Tsauri kemudian mengatakan, amudabbarun anta amudabbir, engkau ini yang diatur oleh Allah atau engkau itu yang mengatur? Jadi ini engkau yang ngatur atau engkau yang diatur? Kata dia, aku yang diatur oleh Allah. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang mana coba? Ridholah dengan aturan-aturan Allah itu. Jadi konsekuensi iman itu begitu. Sudah yakin kok, yakin Allah itu maha perkasa, maha baik, maha bijak. Ya. Dengan aturan Allah, nggak usah tanya-tanya banyak lagi. Kalau memang itu betul keputusan Rasulullah, itu betul hukum Allah Subhanahu wa taala, namanya berserah diri itu ya tidak akan banyak ngeyel, tidak akan banyak bertanya-tanya. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh sunat, ya, khitan, nggak usah nanya beliau pakai apa ya. Dalam riwayat beliau itu khitan itu dalam usia sudah tua pakai kapak. Jadi pakai kapak, potong. Ya. Itu jadi sunnah sampai ke kita. Tapi kalau sekarang sampean boleh pakai laser, boleh pakai klep, nggak harus nurutin Nabi Ibrahim pakai kapak. Beliau itu tidak banyak bertanya, nggak banyak bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, apa alatnya? Tidak. Ya. Bentuk apa? Merasa cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beliau bertanya itu dalam riwayat ada ketika disuruh wa'adzin finnasi bil hajj, serulah manusia untuk haji. Ya. Maka beliau katakan, ya Allah, bagaimana suaraku bisa sampai menyeru orang untuk berhaji? Itu waktu zaman Nabi Ibrahim. Ya, belum ada toa, belum ada, apalagi live streaming belum ada. Sehingga kalau menyeru di sana, mana suaranya itu sampai. Jadi tetap aja dalam beragama beliau itu berpikir juga. Ya, berpikir, kayak apa suara bisa sampai disuruh menyeru manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, seru saja, aku yang akan menyampaikan itu. Apa yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim? Beliau kemudian naik ke atas gunung Abu Kubais. Ya. Kemudian beliau menyeru, wahai manusia, Allah telah mewajibkan bagi kalian haji. Bisa dibaca di dalam tafsir Al-Qurtubi itu. Menyeru begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan seruan Nabi Ibrahim itu, sehingga janin yang ada di dalam perut ibunya pun, ya, calon-calon manusia itu pun mengatakan labbaik Allahumma labbaik.
Ya, aku penuhi seruanmu ya Allah, aku penuhi seruanmu. Artinya apa? Pertama, tawakalnya Nabi Ibrahim tadi. Keimanan kepada Allah disuruh, tapi beliau mikir juga sarananya apa. Ketika Allah katakan tidak ada sarananya, pokoknya seru saja, seru. Beliau masih mikir, beliau naik ke atas gunung. Tidak kemudian ya, sembarangan saja, tidak. Artinya beliau itu tetap mencari sebab-sebab yang kira-kira bisa membuat perintah Allah itu terlaksana dengan baik. Yang ketiga, beliau berteriak. Tidak kemudian komat kamit semata, tidak. Semua itu dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, dan kemudian Allah sampaikan itu pada sesuatu yang tidak mungkin, bahkan secara teknologi saat ini pun nggak mungkin itu sampai. Nggak mungkin sampai. Coba sampean streaming bisa lah ke sperma manusia menjawab itu. Nggak mungkin. Bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kenapa munculnya? Karena iman. Jadi kalau kita ini masih sering berpikir ini halal, ini haram, ini hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan, kita masih berpikir ini kok sulit, ini nggak mungkin rasanya, wah ini keras, ini radikal, ini akan membuat masyarakat nggak baik. Kita masih dipertanyakan, kita ini tingkat keimanan kita kepada Allah seperti apa? Lawang kita di pesawat aja disuruh pakai ikat pinggang aja kita nggak protes. Ya. Jangan dikeluarkan jangan pakai HP, kita tidak protes itu. Aturan kita taati, padahal yang membuat aturan kita tidak tahu. Yang membuat aturan itu bukan penentu hidup kita. Kita taat saja. Tapi ketika Allah bikin aturan, kenapa kadang kita manusia itu sering beralasan? Padahal Allah sudah kasih banyak pelajaran. Ketika aturan Allah Subhanahu wa taala itu ditentang, kehidupan itu menjadi sulit. Menjadi sulit. Dalam urusan sosial, ketika aturan Allah Ta'ala tidak dipakai, maka muncullah banyak kasus seperti sekarang. Di negeri Indonesia maupun di luar banyaknya kasus perzinaan. Kalau di Perancis itu katanya 2 dari 3 anak di Perancis itu adalah anak hasil di luar nikah. Jadi 66,7% anak-anak di sana itu hasil dari perzinaan. Ya, kalau di Indonesia nggak tahu, nggak tahu. Karena bisa jadi karena berzina, hamil, terus nikah kada ketahuan lagi. Banyak juga kira-kira itu. Ya, banyak juga. Lo yang aborsi saja saya baca data itu diperkirakan 700.000 para remaja itu aborsi setiap tahun di Indonesia. Ya. 700.000. Yang kemarin ada ditangkap, digerebek di Jakarta satu klinik itu melakukan 900 aborsi. 900 satu klinik itu. Dan itu bisnis yang menggiurkan karena apa? Biayanya mahal. Ya, mahal. Tinggal mengokrek aja mungkin ya. Untuk mengeluarkan janin itu jadi rusak urusan tidak taat kepada Allah. Allah sudah kasih itu contoh kayak gitu. Urusan ekonomi nggak mau pakai Islam. Ada 22 juta menurut laporan internasional itu di Indonesia masih menderita kelaparan. Sementara ada 50.000 ton beras itu yang sampai busuk di Bulog. 20.000 ton itu sebelumnya sudah dimusnahkan, dan untuk memusnahkan itu juga perlu duit. Ini kan berarti ada problem. Islam itu ada aturannya tentang ekonomi, itu ada, tapi nggak melirik ke situ. Ketika menyampaikan beginilah hukum syariat, nanti bisa dicurigai macam-macam. Bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi iman itu konsekuensinya tadi
bersandarnya kepada Allah. Bersandar kepada Allah itu konsekuensinya ya taat kepada Allah, wong sudah pasrah. Ya, disuruh A ya A, suruh B ya B, jangan A yang tidak dilakukan. Namanya berserah diri itu begitu. Bukan hanya ngakunya berserah tapi ngeyel perbuatannya, tidak. Makanya kata Al Hasan Al Basri, wasaddaqathu a'mal. Amal perbuatan itu yang membenarkan atau mendustakan ucapan dia itu. Ngaku berserah diri tapi tidak taat pada Allah berarti bukan berserah diri. Ngaku tawakal pada Allah, ada riba misalnya dia tetap jalankan, berarti tidak berserah diri pada Allah. Allah larang itu dia nggak mau. Di mana letak berserah dirinya? Di mana letak tawakalnya pada Allah Ta'ala? Terus poin ketiga, ini sampai jam berapa Isya nih? Lewat 28. Oh nggih. Sedikit lagi. Yang ketiga, iman itu akan terasa nyaman kalau dibarengi dengan ada rasanya kecintaan. Jadi hidup apa saja kalau tidak dibarengi cinta itu kada nyaman. Menikah gini, ya kalau lah ibu-ibu lah. Amun kada cinta, menikah itu bukan namanya nyaman, kayak pemerkosaan akhirnya. Kada ada rasa cinta. Iman itu begitu juga. Oleh karena itu Rasulullah katakan ya, dari Anas bin Malik, ya, salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 kondisi yang kalau itu ada pada diri seseorang dia akan dapatkan manisnya iman. Mangkanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapa yang kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi dari selain keduanya. Kecintaan pada Allah dan Rasulnya itu lebih dari yang lain. Kalau kita bisa menyertakan kecintaan dalam iman itu baru terasa nyaman. Rumah tangga itu juga nyaman kalau saling mencintai. Namun cinta sudah hilang, menyucikan baju lagi gini bisa. Napa ini nyuci-nyuci, ya, menjalankan amanah dalam keluarga rasa terbebani betul. Tapi kalau sayang, ya jangankan mencuci lah. Gunung kan kudaki, laut kan ku seberangi, katanya kan begitu. Yang berat-berat itu bisa dilalui. Iman dengan kecintaan kepada Allah. Ya. Kemudian wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia mencintai seseorang itu tidak lain hanya karena Allah Ta'ala. Cinta karena Allah, bukan karena sesama jamaah, sesama partai, sesama organisasi. Karena Allah Ta'ala. Kemudian wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dia itu sangat benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran itu, sebagaimana bencinya dia dilemparkan ke dalam api, ke dalam neraka. Ada 3 hal itu, iman insya akan terasa nyaman, terasa manis. Kalau tidak, maka iman itu ya jadi beban tadi. Mengaku beriman tapi kok susah hidup. Uhaib bin Warb itu ditanya, apakah orang yang suka bermaksiat itu akan merasakan manisnya iman? Kata dia, tidak lah. Ya. Wala man hamma bil maksiyah, tidak pula orang yang punya ambisi untuk bermaksiat. Nggak akan nyaman iman itu. Dan yang lebih berat ketika iman itu sudah tidak terasa nyaman, itu akan bisa jadi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Iman hilang. Iman hilang. Ini yang kita khawatirkan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena Isya sudah sampai, nggak sempat diskusi. Kalau mau diskusi mungkin di lain kesempatan atau setelah ini. Kita akhiri dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.